Dan mengenai kepercayaan sesepuh dahulu tentang kayu bertuah ataupun benda-benda yang lainnya, ini jangan langsung dianggap sesuatu yang musyrik nggih dulur. Bisa jadi ya mereka Assalamualaikum, salam rahayu, salam sejahtera. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya. Pada tayangan kali ini saya akan membahas tentang kayu bertuah ampuh miturut sesepuh, dan ini dulunya dibuat sebagai cekelan atau ageman. Monggo disimak dulur sebagai penambah wawasan nggih. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Zaman dahulu sesepuh itu memiliki yang namanya cekelan ya, atau jimat dulur, dan itu tidak hanya berupa batu, pusaka ya, tapi juga ada yang dari kayu, yang mana kayu tersebut dianggap bertuah atau memiliki kesaktian tersendiri. Nah, biasanya jimat tersebut untuk pagar diri, keselamatan, penarik rezeki dan lain sebagainya ya, karena dianggap kayu-kayu bertuah tersebut memiliki energi yang positif. Bisa sebagai sarana untuk bisa menarik energi positif dari semesta alam ya. Lah, ini dulur ya bagian dari kebudayaan nggih, kearifan lokal. Jadi jangan dikaitkan dengan perbedaan keyakinan Anda ya, karena setiap daerah, suku ya, negara masing-masing itu memiliki kepercayaan masing-masing nggih. Nah, ini sebagai penambah wawasan saja nggih, bahwa ini bisa jadi benar ataupun mitos sesuai dengan pengalaman pribadi masing-masing. Jika barangkali Anda juga salah satunya yang memiliki koleksi-koleksi kayu tersebut, bisa silahkan berkomentar di bawah ini. Nah, kayu apa sajakah yang menurut sesepuh dahulu itu memiliki tuah ya, yang memiliki energi spiritual? Nah, diantaranya yang pertama itu ada kayu koka ya. Kayu koka ini adalah kayu bertuah yang bisa dikatakan paling tua karena umurnya ini bisa mencapai ratusan tahun. Pada zaman dahulu dikatakan ya dalam sejarah itu bahwa kayu koka ini adalah salah satu bahan dasarnya untuk membuat bahtera ya, perahu Nabi Nuh dulu ya. Juga tongkatnya Nabi Musa, dan menurut sesepuh Jawa ini mengandung kekuatan spiritual yang dikdaya nggih. Nah, itu bisa digunakan untuk pagar gaib, kemudian keselamatan, kemudian penghalang sihir, dan juga dulu itu bagi orang tua dulu ya, kalau punya anak itu rewel, kalau malam tidurnya itu rewel gitu, itu di bawah bantalnya akan ditaruh potongan kayu koka, karena diyakini bisa membuat si anak ini tenang, akhirnya bisa tidur pulas, nggak rewel. Nah, anak yang rewel itu biasanya diganggu oleh makhluk halus, karena kayu koka ini sebagai sarana ya untuk menolak yang namanya energi-energi mistis yang tidak baik, maka digunakanlah sebagai penjaga ya, dimana kalau si anak rewel bisa ditaruh di bawah bantal untuk menenangkan mereka supaya bisa tidur pulas. Nah, ini hanya saja sarana nggih dulur. Lalu yang kedua ada kayu dewandaru, di mana kayu tersebut dipercaya energinya ini bisa untuk menangkal serangan binatang buas dan ular ya. Jadi sesepuh zaman dahulu kalau pergi ke hutan gitu ya, itu membawa cekelan atau jimat kayu dewandaru gitu ya. Itu gunanya supaya ketika bertemu dengan binatang-binatang buas itu tidak menyerang mereka ya. Dan kemudian juga bisa untuk perlindungan diri ya, dan keselamatan, juga untuk penangkal santet. Kalau zaman dahulu kan banyak ya hal-hal yang seperti itu, maka sesepuh dahulu menanggulangi itu semua dengan jimat ya. Bisa digunakan sebagai tongkat atau parang, atau digunakan sebagai kalung ya, gelang. Intinya mereka mempercayai bahwa sesuatu yang dibuat dari kayu dewandaru itu buat perlindungan diri mereka. Tapi dulur, kalau kayu dewandaru ini ya
punya kelemahan ya kesaktiannya. Keampuhan dari kayu Dewandaru ini bisa dinetralisir oleh kayu Kalimosodo. Jadi dulu itu ya sesepuh yang memiliki cekelan ya, itu biasanya mereka tidak menyebutkan apa jimat mereka ya, karena apa, nanti kalau diketahui yang lain maka akan dicari kelemahannya, dan kayu Dewandaru ini kelemahannya adalah Kalimosodo. Sakti-saktinan kalau zaman dulu itu masih usum ya, usum. Jadi kalau yang ini punya cekelan ini, maka yang ininya bagaimana cara untuk melawannya, maka mencari penetralnya. Yang ketiga ini adalah kayu stigi, atau ada yang menyebutnya sebagai santigi, suntigi, mentigi, mentinggi. Nah, paling banyak kayu stigi ini digunakan sebagai, kalau sekarang istilahnya aksesoris ya, seperti dibuat gelang, kalung. Terus kalau zaman dulu itu sebagai gagangnya golok atau gagangnya keris, atau bisa juga dibuat untuk pipa rokok. Nah, ini kayu stigi ini dipercaya memiliki daya mistis tersendiri nggih dulur, seperti bisa untuk meningkatkan aura dan kewibawaan, kemudian bisa untuk pelancar rezeki, kemudian bisa untuk nolak sial, bisa untuk meningkatkan pamor, dan juga melumpuhkan niat jahat orang. Jadi ini adalah salah satu alasan ya banyaknya orang-orang zaman dahulu menggunakan aksesoris dari kayu stigi ini ya, untuk salah satu yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang keempat ini ada kayu cendana. Nah, untuk kayu cendana ini yang kualitasnya baik adalah cendana putih dan cendana merah. Ini baunya khas ya, wangi. Nah, cendana ini disukai oleh kudam-kudam tertentu dan disukai oleh roh leluhur bagi kepercayaan tertentu nggih dulur. Nah, biasanya ini digunakan sebagai gelang ataupun warangka keris. Nah, kegunaan dari kayu cendana ini bisa digunakan untuk meningkatkan energi spiritual, memperkuat aura, pagar gaib, menolak bala, meningkatkan kewibawaan, sarana sebagai untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Dan kayu cendana ini auranya juga disukai oleh ikan, jadi cocok bagi Anda yang hobi memancing ya, yang ingin mendapatkan ikan banyak. Nah, ini biasanya orang-orang yang suka ngikuti ikut lomba ikan, mancing ikan, itu banyak yang menggunakan gelang ya, yang terbuat dari gelang ataupun cincin yang matanya itu menggunakan kayu cendana. Nah, itu kalau zaman dulu seperti itu dulur. Tapi kalau zaman sekarang keampuhannya itu bisa dibuktikan juga berdasarkan dari dirinya sendiri. Kalau auranya bagus, terus ketambahan yang seperti ini biasanya akan lebih bersinar. Tapi kalau cekelannya wis apik, tapi kalau dalam dirinya sendiri masih belum memancarkan aura yang bagus, ya podo ae kalah ya, karena energi dalam diri itu lebih tinggi daripada yang digunakan. Dan yang kelima ini adalah kayu asam Jawa. Nah, kayu asam Jawa ini dulur ya, kalau misalkan disabet nih atau dipukulkan pada orang yang memiliki ilmu hitam ya, maka kesaktiannya ini bisa hilang atau luntur nggih. Dan biji asem ini juga bisa digunakan sebagai penolak bala dan roh jahat, yaitu dengan meletakkan biji asam Jawa ke dalam kendaraan yang berjumlah ganjil ya. Nah, ini bisa menghindarkan kecelakaan yang disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Jangan salah dulur, di jalanan itu banyak sekali ya makhluk yang tak terlihat mata ya. Ini tujuannya adalah salah satunya mengganggu orang yang kadang pikirannya kosong. Nah, jadi yang kecapean, terus kemudian maksiut, langsung kayak yang ngantuk gitu, kemudian seperti melihat sesuatu padahal tidak ada, ataupun kejadian-kejadian lain di jalan gitu lur. Dan mengenai kepercayaan sesepuh dahulu tentang kayu bertuah ataupun benda-benda yang lainnya, ini
jangan langsung dianggap sesuatu yang musyrik nggih dulur. Jadi manusia untuk bisa mengenal Tuhannya lebih dalam ya, itu berbagai macam cara dulur. Mungkin salah satunya dengan cara mengagumi ya apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan, bahwa semua yang diciptakan itu memiliki kelebihan masing-masing, dan kebetulan kelebihan itu mereka ketahui dari kayu-kayu tersebut, sehingga untuk memantapkan hati mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya, mereka menggunakan sarana tersebut. Demikian tadi dulur yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita ya, lebih berpikiran luas dan mensyukuri bahwa negara kita ini memiliki banyak kebudayaan. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.